Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk postingan kali ini adalah definisi nyata tentang manusia yang tidak tahu diuntung, tidak tahu diri, dan tidak tahu terima kasih, yang datang dari negara tetangga kita, yaitu dari Filipina. Tentang ketulusan seorang laki-laki, perjuangan seorang ibu, serta kekurang ajaran seorang istri. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Stephen Davis lahir pada bulan Maret 1970 di Nottingham, Inggris. Stephen memiliki dua orang saudara perempuan, tapi saat Steve berusia 14 tahun, sang ayah meninggal dunia. Hal itu membuat Steve menghabiskan sebagian besar masa remajanya untuk merawat sang ibu dan dua saudarinya. Stephen menjadi pria yang cerdas, bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk dalam studi. Dia bekerja keras untuk memastikan bahwa dia dapat membantu secara finansial pada keluarganya. Saat Stephen berusia 21 tahun, dia sangat unggul dalam pekerjaannya hingga dia mendapatkan tawaran posisi yang membayar 3 kali lipat di Inggris. Dengan pekerjaannya itu, Stephen lalu dipindah oleh perusahaan tempatnya bekerja ke negara Hong Kong. Tidak lama kemudian, Stephen memutuskan untuk pindah ke Filipina dan membuka cabangnya sendiri, serta memulai mendirikan perusahaan pengembangan perangkat lunak miliknya sendiri. Stephen tampan, tinggi, pirang, dan sangat karismatik. Di Filipina, Stephen memiliki banyak sekali teman-teman yang selalu bersama-sama menghabiskan waktu untuk happy-happy di klub-klub malam. Di klub remang-remang itu, Stephen bertemu dengan Evelyn, seorang wanita penghibur yang kelak menjadi masa depannya. Evelyn berasal dari keluarga yang sangat miskin, dan untuk membantu membayar keuangan keluarganya, Evelyn terpaksa bekerja sebagai seorang perempuan PSK sejak usia 13 tahun. Ketika Evelyn pertama kali bertemu dengan Stephen, dia berusia 15 tahun. Evelyn ini cantik, tapi terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya, hingga Stephen percaya saat Evelyn mengaku berusia 17 tahun. Setelah berkencan selama 2 tahun, Stephen menikahi Evelyn ketika dia berusia 17 tahun. Tapi dia mengaku pada Stephen berusia 21 tahun, sebab Evelyn menggunakan KTP milik kakak perempuannya untuk menikah secara sah dengan Stephen. Saat menikah, Stephen berusia 26 tahun. Stephen membayar pemilik klub 500 pound sterling agar Evelyn bisa bebas dari klub itu. Dia berjanji kepada Evelyn bahwa Evelyn tidak akan pernah lagi menjadi seorang PSK. Stephen akan melindunginya. Evelyn akan hidup sejahtera seperti ibu dan saudaranya Steve. Setelah menikah, Steve dan Evelyn tinggal di sebuah perumahan mewah di kota Angeles, Filipina. Namun ternyata ibu Stephen yang bernama Margaret tidak terlalu senang karena putranya menikah dengan seorang PSK. Tetapi akhirnya saat Margaret ketemu dengan Evelyn, Margaret menjadi senang karena ternyata Evelyn adalah wanita muda yang sopan dan sangat manis. Akhirnya seiring berjalannya waktu, pasangan ini pun memiliki 2 orang anak. Anak pertama pasangan ini adalah seorang bayi cantik bernama Jessica. Dia disambut dengan sukacita oleh seluruh keluarganya. Stephen mulai memberi istrinya uang saku setiap bulan yang kemudian dikirimkan kepada keluarganya yang memang tidak memiliki penghasilan. Stephen ingin istrinya bahagia. Tidak lama sebelum hari naas Stephen tiba, Evelyn melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi tampan yang mereka beri nama Joshua. Margaret dan suami barunya yang bernama Alan mulai menerima hubungan itu dan sering datang ke Angeles, Filipina untuk mengunjungi anak serta cucu-cucu mereka. Margaret bahkan menginvestasikan cukup banyak uangnya ke dalam bisnis Stephen. Sebagai pemegang saham, dia ingin memastikan bahwa putranya dan keluarganya akan aman dan bahwa bisnisnya akan berkembang. Dari luar, pasangan Evelyn dan Stephen tampak seperti pasangan yang sangat bahagia. Namun itu semua akan luruh. Stephen punya rekan kerja yang bernama Martin. Agar lebih dekat dengan pusat keuangan di Filipina, Martin dan Stephen menyewa apartemen bersama di Makati yang mereka gunakan sebagai ruang kerja tidak resmi. Saat tidak bekerja, Stephen akan kembali ke rumah miliknya bersama Evelyn di Angeles. Jarak antara apartemen itu dengan rumah yang ditinggali Stephen dan Evelyn adalah 3 jam bila menggunakan mobil. Malam itu tanggal 17 Juli tahun 2002 ketika Stephen bekerja lembur dengan rekan kerjanya yang bernama Martin. Di saat yang hening itu terdengar benturan keras dan pintu apartemen terbuka. 3 pria berlari masuk ke dalam. Mereka itu memegang senjata di tangan mereka. Martin duduk di ruang utama dan orang-orang itu mengangkat senjata mereka dan bertanya kepada Martin apakah dia itu Stephen. Martin mengatakan kepada mereka bahwa dia Martin. Ketiga orang itu kemudian pindah ke kamar sebelah.
di mana sesaat kemudian Martin mendengar rentetan tembakan sekitar 3 atau 4 kali. Martin dengan jelas melihat 3 laki-laki itu berlari keluar dari apartemen. Martin pun segera bergegas untuk membantu Stephen, tetapi Stephen terbaring di tempat tidurnya dan tidak pernah bergerak lagi. Dia telah ditembak beberapa kali di bagian dada. Martin segera berteriak meminta pertolongan tetangga agar Stephen segera dibawa ke rumah sakit. Martin juga menelpon polisi. Pada saat Stephen tiba di rumah sakit, dia dinyatakan sudah meninggal dunia. 2 hari kemudian, Margaret menerima kabar yang tidak pernah ingin didengar oleh ibu manapun di dunia ini. Stephen meninggal dunia. Evelyn sama sekali tidak mengabari keluarga suaminya tentang kematian Stephen. Martin lah yang menelpon Margaret. Margaret hancur, tapi terlebih lagi Margaret menginginkan jawaban. Polisi Filipina segera mulai menyelidiki kasus pembunuhan tersebut karena ada kekhawatiran bahwa pembunuhan seorang warga negara Inggris di tanah mereka berpotensi menyebabkan masalah internasional. Sayangnya polisi bergerak sangat lambat. Polisi percaya motif kejadian itu adalah terkait dengan bisnis. Curigaan itu ditujukan kepada rekan kerjanya Stephen, termasuk Martin yang ada di tempat kejadian perkara. Sementara polisi menyelidiki teori mereka, Margaret menjadi sangat tidak sabar. Margaret berpikir putranya telah meninggal dengan tidak wajar. Bila memang ini motifnya saingan bisnis, kenapa Martin lolos? Stephen jelas merupakan satu-satunya target bagi mereka. Margaret harus pergi ke tempat putranya dihabisi jika dia menginginkan jawaban itu. Jadi Margaret dan suaminya Alan membuat rencana pergi ke Filipina untuk menengok cucu-cucunya dan akhirnya membawa pulang putra mereka untuk dimakamkan. Mereka tiba di Filipina kurang dari seminggu setelah pembunuhan itu terjadi. Margaret ini merasa sangat aneh, sebab Evelyn sama sekali tidak merasa sedih. Bahkan dia tidak menelpon saat Stephen meninggal. Harusnya Evelyn yang menelpon, bukan Martin. Awalnya Margaret ini mencurigai Martin terlibat. Namun saat Margaret mendarat di Filipina, Martinlah orang yang pertama menemuinya, duduk bersamanya dan berbicara dengannya. Margaret pun menyadari bahwa dia mengatakan hal yang sebenarnya. Martin menderita trauma yang sangat berat dan sangat ketakutan dengan pembunuhan itu. Martin jelas menjadi korban pembunuhan, hanya dengan cara yang berbeda. Setelah bertemu dengan Martin, Margaret dan Alan bertemu dengan Evelyn yang berada di ruang pemakaman. Margaret berharap dirinya siap untuk menghibur seorang janda yang menangisi kepergian suaminya. Tetapi dia sangat terkejut. Evelyn begitu dingin dan cuek. Dia tidak meneteskan air mata untuk Stephen. Hal pertama yang dikatakan Evelyn saat bertemu Margaret adalah bahwa Evelyn sangat membutuhkan uang. Margaret bahkan sangat kaget ketika dia bertanya apakah dia dan Alan bisa tinggal di rumah Evelyn daripada di hotel agar bisa menjaga cucu-cucunya. Evelyn mengatakan tidak bisa, sebab menurut Evelyn keluarga besarnya sudah tinggal bersama di rumah mereka di Angeles, sehingga tidak ada kamar untuk Margaret. Pada titik ini kecurigaan Margaret mulai tumbuh. Tapi saat keesokan harinya Margaret dan Alan datang ke rumah Evelyn, ternyata di sana hanya ada Evelyn, anak-anak dan beberapa pelayan rumah. Tidak ada keluarga Evelyn di sana. Di depan keluarganya, Evelyn mengatakan bahwa penjahat-penjahat itu berada di apartemen selama 20 menit. Margaret tambah heran, dari mana Evelyn tahu sedangkan Martin tidak mengatakan hal itu kepadanya. Pada titik ini Margaret mulai membentuk opini tentang pembunuhan putranya. Dia percaya bahwa Evelyn ada hubungannya dengan hal itu. Margaret mengatakan hal itu kepada polisi, tapi pihak polisi tidak mempedulikannya. Karena pihak polisi percaya bahwa ini adalah kejahatan yang terkait dengan bisnis dan bukan perselisihan pasangan. Margaret yang frustasi kemudian membuat keputusan. Dia menyewa seorang detektif swasta di Filipina. Begitu mendapat bantuan di sisinya, banyak hal mulai muncul. Sedikit informasi tentang pernikahan putranya dan perilaku istrinya. Margaret tahu dari percakapannya dengan Stephen sebelum kematiannya bahwa dalam pernikahannya dia sedang melalui masa sulit. Dia telah memberitahu bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan dan bahwa Stephen kesulitan membayar tagihan untuk keluarganya. Saat itu Stephen berpikir keras bahwa uang yang hilang itu mungkin terkait dengan Evelyn. Dia bertanya-tanya apakah dia mencuri darinya.
Bahkan dia juga menyebutkan bahwa dia baru saja memotong uang saku untuk Evelyn. Bahkan Evelyn sudah menggadaikan cincin kawin mereka beberapa hari sebelum Stephen meninggal. Dari sini Margaret dan penyelidiknya punya teori dan mereka mulai menanyai orang-orang yang mengenal pasangan itu. Tekad Margaret yang begitu besar membuat dia memutuskan untuk pindah penuh waktu ke Filipina sehingga dia bisa bekerja dengan penyelidiknya untuk mendapatkan jawaban. Dan mereka menemukan banyak sekali. Rupanya selama beberapa bulan menjelang pembunuhan Stephen, Evelyn mulai bertingkah aneh. Evelyn mulai sering menghilang dari rumah dengan jam-jam yang acak, meninggalkan anak-anak sendirian atau dengan pembantu rumah tangga. Dia akan terus-menerus berpaku pada ponselnya dan berbicara serta membalas SMS dan jarang ingin berada di kamar bersama Stephen. Dia bahkan menolak untuk tidur dengan Stephen. Beberapa teman Stephen menceritakan kepada Margaret bahwa selama Stephen berada di apartemen kerjanya, Evelyn sering menjamu berbagai tamu pria. Dan rupanya Stephen telah mengetahui hal itu sesaat sebelum pembunuhannya. Stephen memiliki kecurigaan bahwa istrinya tidak setia. Suatu hari Stephen membawa putrinya ke sekolah. Ketika dia tiba di sekolah untuk mengantar Jessica, dia diberitahu oleh karyawan sekolah bahwa Jessica tidak terdaftar di sekolah itu. Padahal Steve ingat dengan jelas ikut mengatur pendaftaran dengan Evelyn, bahkan memberinya sejumlah uang besar untuk membayar biaya sekolah. Evelyn telah menghabiskan uang pendidikan putri mereka untuk pacarnya. Hal ini yang membuat Stephen memotong uang saku untuk Evelyn. Stephen bahkan mengatakan kepada Evelyn bahwa Evelyn perlu mendapat pekerjaan atau berkuliah untuk melanjutkan pendidikannya dan tentu saja membuang sang pacar. Tapi inilah motifnya. Evelyn memilih berdiri untuk mewarisi segalanya jika Stephen meninggal dunia. Ya, Margaret dan penyelidik mulai mengawasi Evelyn dan mengikutinya secara diam-diam untuk memotret Evelyn. Beberapa bukti pun mereka bawa ke polisi untuk meyakinkan agar polisi mau menyelidiki teori mereka. Akhirnya Alan dan Margaret menyusun daftar nama dan foto-foto orang yang secara rutin menghabiskan waktu bersama Evelyn dan membawa hasil foto-foto itu ke rumah Martin. Dan Martin benar-benar mengenali 3 pria yang masuk dan menyerang Steve di malam terakhirnya. Salah satu dari 3 pria itu adalah Arnold Adorai, pacar Evelyn. Bagi Margaret, hal ini bukti yang cukup bahwa Evelyn terkait dengan semua ini. Dia percaya bahwa Evelyn berencana untuk menyingkirkan suaminya sehingga dia bisa mewarisi bisnisnya, menjualnya dan menikmati kehidupannya bahagia, kaya dan nyaman dengan pacar dan kedua anaknya. Ketika pria ini masuk melalui pintu, bukan mendobrak pintu, jelas Evelyn yang sudah memberi kunci kepada mereka. Sekarang Margaret memiliki kartu positif dari Martin. Polisi tidak punya pilihan lain. Mereka harus fokus pada trio yang telah diidentifikasi oleh Martin. Polisi menangkap 2 dari 3 pria itu, yang bernama Arnold Adorai, pacar Evelyn, dan seorang penjaga keamanan yang bernama Alexander Dagami. Para pria itu diinterogasi oleh polisi. Sedangkan satu pria yang bernama Butas berhasil melarikan diri. Butas adalah saudara ipar Evelyn. Tapi Evelyn mengaku tidak mengenal 3 pria itu. Padahal detektif itu memiliki banyak sekali bukti foto bahwa Evelyn terlihat bersama dengan 3 orang tersebut. Polisi yang khawatir dengan keselamatan Margaret dan Alan di Filipina meminta agar kedutaan besar Inggris memaksa mereka untuk pulang ke Inggris. Margaret ingin membawa serta cucunya Joshua ke Inggris, tapi tidak bisa tanpa seizin Evelyn sebagai ibunya. Dan Evelyn hanya mau mengizinkan bila Margaret membayar dengan uang yang sangat banyak kepada Evelyn. Akhirnya, setelah Margaret membayar, Joshua pun diizinkan untuk pergi ke Inggris bersama Margaret. Ketika pria itu pun secara resmi didakwa sebagai pembunuh Stephen Davis. Martin yang takut akan nyawanya juga telah bersembunyi. Jadi Martin ada kemungkinan takut untuk berdiri sebagai saksi. Sekarang muncul masalah baru bagi Margaret. Tanpa bukti fisik untuk dibawa ke pengadilan, ada kemungkinan besar bahwa tuduhan pembunuhan tidak akan berlaku. Namun akhirnya seorang pria yang bernama Robin Butas yang berhasil melarikan diri berhasil dilacak. Butas bersembunyi di hutan selama berbulan-bulan setelah menyerang Stephen. Margaret bahkan membeli tiket pesawat untuk para polisi agar bisa ke lokasi di mana Butas bersembunyi. Tapi itu sepadan dengan investasinya karena Butas siap untuk berbicara dan dapat imbalan hukuman yang lebih ringan. Butas tidak hanya mengakui dan menegaskan bahwa kedua pria yang ditahan itu adalah komplotannya.
Putas juga membenarkan teori Margaret selama ini bahwa Evelyn adalah biang keladinya. Menurut Putas, Evelyn yang sangat putus asa meyakinkan ketiga pria itu bahwa bila suaminya meninggal dunia, dia akan menjadi sangat kaya dan mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, bebas dari ikatan kemiskinan. Evelyn menyerahkan kunci apartemen kepada Putas. Dia bahkan mengantar para pria itu ke apartemen sendiri dan duduk di lantai bawah di dalam mobilnya menunggu ketika suaminya dihabisi secara brutal di apartemen tepat di atasnya. Akhirnya Evelyn ditangkap pada bulan Februari 2004, 18 bulan setelah pembunuhan Stephen Davis. Alexander Dagamy dan Arnold Adorai dinyatakan bersalah di pengadilan dan masing-masing dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Putas dibebaskan dan dakwaannya dibatalkan karena pengakuannya sudah sangat membantu polisi. Memang gak adil, tapi seperti itulah sistem peradilan berbeda di setiap negara. Pada bulan November 2004, Margaret hadir di pengadilan ketika Evelyn Davis dinyatakan bersalah mengatur pembunuhan suaminya. Margaret mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak ingin melihat Evelyn dihukum mati. Hakim pun setuju. Evelyn dijatuhi hukuman 40 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Alan telah mengambil hak asuh anak-anak Stephen dan mereka membesarkan sebagai anak mereka sendiri. Saat diwawancari media, Margaret pun mengaku dia membiayai dan melakukan penyelidikan sendiri, bahwa dia melakukan apa yang dilakukan oleh ibu manapun dalam situasi itu. Karena tekadnya, orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian putranya ditemukan, ditangkap, dan akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di dalam penjara. Margaret memang tidak akan pernah melihat lagi putranya, tapi dia bisa melihat wajahnya di wajah cucunya yang diselamatkan dari Evelyn. Kisah Margaret adalah kisah tekad seorang ibu yang mengajarkan kita bahwa cinta orang tua lebih kuat daripada kekuatan lainnya dan dorongan seorang wanita benar-benar dapat mengubah dunia. Semoga tidak ada lagi Evelyn yang lain. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.